Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dosen dan kawan-kawan mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Bertemu dengan saya Yuhana Yunin, mahasiswi dari Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam, Kampus 4, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sesuai dengan tugas yang ada, saat ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Kita akan berdiskusi bersama tentang sejarah bahasa Indonesia sebelum berbicara tentang teknis bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Jadi kita akan mempelajari terlebih dahulu asal-usul bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa Indonesia bisa bermetamorfosis sampai saat ini. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, mengapa belajar sejarah itu sangat diperlukan sebelum berbicara tentang teknis? Menurut pendapat saya, belajar sejarah bahasa Indonesia itu sangat mempengaruhi terhadap persepsi kita tentang suatu objek. Jadi, dengan kita tahu latar belakang dan asal-usul bahasa Indonesia itu, kita akan bisa menempatkan dia sesuai dengan proporsinya. Sehingga jika kita ingin mempunyai apresiasi dan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, mari kita bersama-sama mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Baik teman-teman mahasiswa, hal yang pertama yang perlu kita bahas adalah mengenai tentang asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Mengapa yang diambil adalah bahasa Melayu? Beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu adalah sejak lama dari masa Sriwijaya dan juga Malaka, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, sistem aturan bahasa Melayu, baik kosakata, tata bahasa, atau cara bahasa, mempunyai sistem yang lebih praktis dan sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa lainnya. Seperti contoh bahasa Jawa yang ada bahasa krama dan juga ada bahasa nguku. Selain itu, yaitu adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan oleh para pemimpin dan tokoh pergerakan akan adanya bahasa pemersatu yang dapat mengatasi perbedaan bahasa dari masyarakat Nusantara yang memiliki sejumlah bahasa daerah, yaitu bahasa yang harus sudah dikenal khalayak dan tidak terlalu sulit dipelajari, yaitu adalah bahasa Melayu. Peresmian nama bahasa Indonesia itu atau lahirnya bahasa Indonesia bisa kita lihat dengan dua cara. Yang pertama adalah secara sosiologis. Bahasa Indonesia sudah lahir sejak tanggal 28 Oktober 1928. Mengapa hal demikian? Karena pada masa permulaan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah pada awal abad ke-20. Faktor pendorong utama sehingga hal itu terjadi adalah faktor politik. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa yang beraneka pula merasa sulit mencapai kemerdekaan jika tidak ada pemersatu, dan alat tersebut adalah bahasa. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satu isinya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sejarah yuridis. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 saat Undang-Undang Dasar 1045 resmi diundangkan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia mengalami 3 fase. Yang pertama adalah fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang ditandai dengan adanya ejaan Van Ophusen dan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Yang kedua adalah fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan
Praseminar Politik Bahasa Nasional 1974, Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, Seminar Politik Bahasa 1999. Dan fase yang ketiga adalah fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ditandai dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau disebut sebagai PPSDK. Perubahan bahasa Indonesia itu bisa kita telusuri melalui 4 aspek, yaitu yang pertama adalah perkembangan leksikon, yaitu jumlah kosakata yang terus bertambah sekitar 120.000 kosakata yang sudah masuk sampai saat ini. Yang kedua adalah perkembangan semantik atau atau istilah mengalami perubahan makna. Terus yang selanjutnya adalah perkembangan fonologi, yaitu perubahan atau pelafalan yang dalam pengucapan pada suatuan bahasa tertentu. Dan yang terakhir adalah perkembangan gramatikal, yaitu perubahan formula atau kaidah atau cara dalam penyusunan kalimat. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama pada tahun 1901 yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disusun oleh Charles van Ophusen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Mahmud Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1896. Ciri-cirinya adalah masih menggunakan huruf J untuk bunyi huruf Y, yaitu yang, sayang ditulis dengan jang, sajang, seperti itu. Terus yang kedua adalah tahun 1947 yaitu ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf OE diganti dengan U pada kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Lalu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada anak-anak, seperti itu. Terus yang ketiga adalah pada tahun 1972 yaitu EYD. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Perubahan vokal, diftong, konsonan, kata jadian, kata ulang, pemisahan kata depan, di dan ke, dan juga tanda baca. Dan yang terakhir adalah tahun 2015 PUEBI, yaitu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, diterapkan mulai tahun 2015 sampai sekarang. Yang ini merupakan penyempurnaan dari EYD. Oke kawan-kawan mahasiswa, itu dia diskusi kita pada hari ini tentang sejarah bahasa Indonesia. Dari diskusi ini bisa kita ambil pelajaran bahwa bahasa Indonesia itu mempunyai peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai para pemuda, wajib bangga dan mensyukurinya karena kita semuanya sudah diwarisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sehingga kita mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah yang ada di Indonesia itu dengan baik dan lancar. Ada beberapa negara yang tidak mempunyai bahasa pemersatu sehingga mereka mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar daerah. Kita wajib bersyukur yaitu dengan cara kita terus mempelajari bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Semoga diskusi pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kita tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia. I love bahasa Indonesia. Oke, saya Hana Yudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.